Hari ini kita akan membongkar misteri di balik sesuatu yang sering menghampiri kita semua. Ya, rasa malas. Saya tahu seringkali kita ingin melakukan sesuatu, tetapi rasa malas itu sering menjadi bayangan yang sulit dihindari. Jadi ikuti terus karena kita akan membahas cara mengatasi dan bahkan mengubah rasa malas menjadi kekuatan-kekuatan untuk mencapai tujuan kita. Mari kita mulai dengan merenungi bersama apa sebenarnya rasa malas itu. Rasa malas seringkali datang tiba-tiba dan dapat membuat kita merasa terjebak. Namun, jika kita bisa mengenali akar penyebabnya, langkah kita untuk melawannya akan lebih efektif. Mari kita lebih dalam mengenali apa sebenarnya rasa malas itu. Rasa malas bisa muncul dari berbagai faktor, mulai dari kelelahan, kurangnya motivasi, hingga ketidakjelasan tujuan. Pernahkah kalian merasa bangun pagi dan langsung diserang oleh rasa malas yang sulit untuk dijelaskan? Sebelum kita melawan rasa malas, kita perlu tahu musuh kita dengan baik. Jangan khawatir, saya pun pernah berada di sana. Rasa malas seringkali datang sebagai respon terhadap tekanan atau beban yang dirasa terlalu berat. Pertama-tama, mari kita kenali apa yang memicu rasa malas tersebut. Saat merasa malas, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah itu karena kelelahan fisik ataukah lebih ke arah kelelahan mental. Pengenalan ini akan membantu kita menentukan strategi apa yang tepat untuk mengatasinya. Seringkali, kurangnya motivasi juga dapat menjadi pemicu rasa malas. Apakah kita memiliki tujuan yang jelas dan motivasi untuk mencapainya? Ataukah kita merasa stuck dalam rutinitas yang monoton? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membimbing kita pada langkah-langkah selanjutnya untuk melawan rasa malas. Setelah kita mulai mengenali apa itu rasa malas, langkah selanjutnya adalah membicarakan tentang bagaimana menetapkan tujuan yang jelas adalah salah satu kunci untuk melawan rasa malas. Seringkali kita merasa malas karena tidak memiliki tujuan yang memotivasi. Pertanyaannya sekarang adalah, apa tujuan Anda? Tujuan yang jelas memberikan arah dan alasan bagi kita untuk bergerak maju, bahkan ketika rasa malas mencoba merongrong semangat kita. Mari kita mulai dengan menuliskan tujuan-tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Tujuan jangka pendek dapat menjadi langkah-langkah kecil yang dapat kita capai sehari-hari. Misalnya menyelesaikan tugas pekerjaan atau mencapai target olahraga harian. Sementara itu, tujuan jangka panjang adalah gambaran besar impian dan cita-cita kita. Apa yang ingin Anda capai dalam 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun ke depan. Menetapkan tujuan jangka panjang ini akan memberikan fokus dan motivasi jangka panjang yang sangat dibutuhkan. Selain itu, penting untuk membuat tujuan-tujuan itu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Kita dapat lebih mudah melacak kemajuan kita dan mengetahui kapan waktu untuk merayakan pencapaian. Jangan lupa, tujuan tidak harus besar-besar. Yang penting kita memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk setiap langkah perjalanan kita. Jadi, mari kita fokus pada tujuan dan bersama-sama kita hadapi rasa malas ini. Setelah kita menetapkan tujuan yang jelas, mari kita hadapi tantangan berikutnya. Rasa malas seringkali muncul ketika kita dihadapkan pada tugas yang terasa besar dan menakutkan. Bayangkan, Anda memiliki proyek besar yang menunggu, dan rasanya membuat Anda ingin menunda-nunda. Nah, inilah saatnya kita mengenalkan konsep mengunyah secuil demi secuil. Mulailah dengan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Misalnya, jika proyek Anda adalah menulis laporan, pecahkan menjadi tahapan penelitian, penyusunan outline, dan penulisan bab per bab. Dengan cara ini, setiap langkah terasa lebih mudah diatasi dan kita dapat merayakan keberhasilan setiap kita menyelesaikan satu tahap. Selain itu, jangan ragu untuk membuat daftar tugas harian atau mingguan. Ini membantu kita tetap fokus pada langkah-langkah yang harus diambil, sehingga kita tidak merasa terlalu terbebani oleh beban kerja yang besar. Ingat teman-teman, proses ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan,
tetapi seberapa konsisten kita dalam bergerak maju. Jadi, mari kita bersama-sama pecahkan tugas-tugas besar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Dan kita akan melihat betapa efektifnya langkah ini dalam melawan rasa malas. Sekarang, setelah kita membahas cara memecah tugas, mari kita lanjutkan dengan hal yang tak kalah penting, mencari sumber inspirasi untuk membantu kita melawan rasa malas. Kadang-kadang kita butuh dorongan tambahan untuk tetap termotivasi, dan itulah saatnya mencari inspirasi dari berbagai sumber. Pertama-tama, coba identifikasi orang-orang di sekitar kita yang memiliki kisah sukses melawan rasa malas. Mungkin teman, keluarga, atau bahkan tokoh publik yang kita kagumi. Selain itu, buku-buku motivasi dan podcast juga dapat menjadi teman setia kita. Temukan materi-materi yang relevan dengan perjalanan pengembangan diri kita. Menyimak pengalaman orang lain yang berhasil melewati masa-masa sulit dapat memberikan perspektif baru dan menginspirasi kita untuk tetap bergerak maju. Jangan lupa untuk menjaga variasi dalam sumber inspirasi kita. Bisa jadi video motivasi, artikel inspiratif, atau bahkan mendengarkan musik yang memotivasi. Ini membantu menjaga semangat dan memberikan kita dorongan saat kita merasa lesu. Terakhir, berbagi inspirasi dengan orang lain juga bisa menjadi siklus positif. Saat kita membagikan pengalaman dan pengetahuan positif, kita tidak hanya memberikan semangat kepada orang lain, tetapi juga memperkuat semangat diri kita. Ketika kita berbicara tentang pengembangan diri dan melawan rasa malas, konsistensi adalah kunci utama. Terkadang kita mungkin merasa sangat termotivasi di awal, tetapi tantangan nyata datang ketika kita harus menjaga konsistensi seiring waktu. Penting untuk membuat rutinitas yang sesuai dengan gaya hidup kita. Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri, dan ingatlah bahwa perubahan besar datang dari langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Jadi, apakah itu menetapkan waktu khusus setiap hari untuk bekerja pada tujuan Anda? Atau membuat checklist harian? Pastikan untuk menjadikan konsistensi sebagai teman akrab. Selain itu, kita juga perlu melibatkan kesabaran. Perkembangan tidak selalu terjadi dalam semalam. Ada saat-saat ketika kita mungkin merasa hasilnya belum terlihat, dan inilah saatnya kesabaran kita diuji. Ingatlah, proses pengembangan diri adalah perjalanan yang membutuhkan waktu. Jika terjadi kegagalan atau hambatan, jangan menyerah. Periksa kembali tujuan Anda. Lihat apa yang bisa diperbaiki dan teruskan perjalanan. Kesabaran adalah teman kita dalam melalui masa-masa sulit dan membuat kita lebih tangguh. Jadi, mari kita tetap konsisten dengan upaya kita dan bersabar dalam perjalanan pengembangan diri ini. Kita sudah melalui begitu banyak langkah untuk melawan rasa malas, dan sekarang saatnya kita untuk terus maju. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai sejauh ini. Semoga segmen-segmen tadi memberikan wawasan dan inspirasi yang bermanfaat untuk perjalanan pengembangan diri kalian. Jika kalian menemui tantangan atau memiliki tips tambahan, jangan ragu untuk berbagi di komentar. Kita semua bisa belajar satu sama lain dan tumbuh bersama sebagai komunitas yang mendukung. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kita tetap terkoneksi dengan konten-konten yang positif di masa mendatang. Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Terakhir, selamat berjuang melawan rasa malas. Tetap konsisten dan percayalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Tetap semangat dan selamat berkembang.